Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feni Afilia dengan NPM 2578-2011. Pada hands-on kali ini saya akan menjelaskan paket tracker 13.2.7 yang dimana berjudul Yosping and Tracker Route to Test Network Connectivity. Jadi di sini saya akan menjelaskan di bagian pertama terlebih dahulu, yaitu bagian pertama itu untuk menguji dan memperbaiki konektivitas IPv4. Langkah yang pertama, kita akan memverifikasi konektivitas awal. Kita klik dulu PC1, lalu kita akan membuka command prompt-nya. Setelah itu, kita akan jalankan di sini ipconfig all. Sini. Oke. Setelah itu, untuk melihat informasi IPv4 PC1. Lalu di sini ada IPv6, IPv4, subnet mask, dan default. Lalu setelah kita klik di situ, kita akan melakukannya di PC 3, yaitu ipconfig all. Di sini juga kita akan melihat IPv4, IPv6, subnet mask, dan default. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feni Afilia dengan NPM 2578-2011. Di sini saya akan menjelaskan paket tracker. Lalu kita akan 13.2.6 yang dimana di sini berjudul Verify IPv6 and IPv4 and IPv6 addressing. Yang pertama saya akan menjelaskan instruksi soalnya terlebih dahulu sambil melakukan praktiknya. Oke, bagian yang pertama itu adalah kita disuruh melengkapi dokumentasi tabel alamat addressing. Di sini kan masih ada yang kosong-kosong nih. Nah, kita suruh melengkapi. Langkah pertama itu yaitu verifikasi alamat IPv4. Kita akan klik PC1, lalu kita akan buka command prompt. Setelah itu kita akan mengetik perintah ipconfig sini sudah ada berarti di router 000 semua. Tapi enggak ya. Di sini sudah ada IPv4-nya, lalu sudah ada subnet mask, default gateway, ada IPv6-nya juga, ada physical address dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan lakukan ke PC2 di sini. Command prompt ipconfig Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah itu sini sudah keluar tuh. Ada sama seperti tadi, IPv6 ada, IPv4 ada, dan default gateway-nya juga ada. Lalu langkah kedua yaitu kita akan memverifikasi alamat IPv6. Melakukan di router 1 ya, router 1. Kita klik router 1, lalu kita gunakan password Cisco, lalu kita akan mengetik perintah show IP interface
brief untuk memeriksa status port IPv4. Oke, mati status. Lalu di sini kita akan mengetik perintah show IP router. Show IP router untuk melihat tabel router ya. Sebenarnya sini ada kesalahan. Oh, nggak pakai R. Nah, di sini kita akan melihat tabel rute. Perhatikan rute serial ke arah PC2. Sini kita lihat tuh PC2. Getaway of last resort subnet 4. Oke. Setelah itu kita akan lakukan hal yang sama pada router 3. Itu seperti ada cek result tapi nggak ada assessment itemnya. Coba ya, itu 1327 seperti ini. Lalu kita akan melihat lagi ini apakah sudah selesai trackingnya. Nah, di sini sudah selesai ya tracking dari PC1 ke PC3 lalu PC3 ke PC1. Mereka melewati jalur-jalur dari hop 1 sampai hop 30 untuk PC1 ke PC3. Lalu kemudian untuk PC3 ke PC1 sama, melewati hop 30 juga. Sebenarnya jalur dari PC1 ke PC3 itu melewati tracking yang sama. Cuma mereka dari PC1 ke PC3, lalu PC3 ke PC1. Dia berbalik gitu. Tetapi mereka masih sama-sama melewati hop 30. Lalu kita akan melakukan show IP interface pada router 3 ya. Di sini kita akan klik dulu, lalu masukkan passwordnya yaitu Cisco, lalu kita enable, masukkan passwordnya class, lalu show IP interface brief. Apa ini yang salah? Show IP interface brief. Nah, di sini sudah kelihatan ya IP address-nya, lalu gigabit Ethernet, serial, dan VAN 1. Setelah itu kita show IP router. Di sini juga sudah ada datanya. Lalu kita akan membuka router 2. Di router 2 ini kita akan seperti biasa, ini passwordnya adalah Cisco, lalu enable. Setelah itu kita ke class, lalu kita akan show IP interface brief. Nah, di sini kita akan menganalisis masalah. Kita akan membandingkan konfigurasi IP R2 dengan tabel alamat di sini. Lalu berdasarkan petunjuk biasanya terdapat kesalahan konfigurasi. Router 2 ya. 9.129. Nah, ini salah konfigurasi dia di serial 0000-nya di sini 10.10.1.2, namun di sini adalah 10.10.1.5, bukan .1.2. Tetapi yang di serial 0001 ini sudah sama ya, 19. Oke.
Lanjut di langkah 3 dan 4, yaitu solusi dan implementasi. Masalah umum pada lab ini, IP address pada interface serial router 2 atau router 3 seringkali salah ketik atau tidak sesuai dengan addressing table. Yang seperti tadi di serial 0/0 itu salah dengan tidak sinkron datanya dengan table addressing table-nya. Jadi tadi di sini tuh ada kesalahan di serial 0/0/0-nya karena datanya itu tidak sama seperti addressing table. Cara memperbaikinya adalah kita masuk ke mode config terminal, lalu kita interface di S0/0/0 seperti ini. Lalu kita ketik di sini IP address 10.10.10 lalu subnet busnya adalah 255.255.255.252. IP addressnya 10.10.15255. Oke, 252. Setelah itu kita no shutdown, lalu kita exit. Oke, setelah itu kita akan verifikasi ulang. Kita kembali ke PC1 dan lakukan ping. Nah, kita akan kembali ke PC1, kita akan melakukan ping ke PC3. Ping ke PC3 yaitu 10.10.118. Oh ya, tadi kita belum ngecek di router 3 ya, apakah ada kesalahan atau tidak. Di sini 10.10.117 oke, tidak ada kesalahan. Di router 2 itu ada kesalahan ya. Kita cek lagi di sini exit, lalu kita show IP interface brief. Nah, di sini sudah berubah ya. Tadi yang tadinya 10.10.1.2 sekarang berubah menjadi 10.10.1.5. Oke. Setelah itu kita akan melakukan ping ya di PC1 ke PC3. Lalu kita lakukan ping dari PC3 ke PC1 untuk memastikan konektivitas dua arah. Kita ping lagi di sini. Ping ke PC1 yaitu 10.10.198. 10.10.1.98. Oke, selanjutnya adalah bagian 2 yaitu menguji dan memperbaiki konektivitas IPv6. Langkah pertama adalah kita akan memverifikasi konektivitas IPv6. Kita akan klik di PC2, lalu kita buka command prompt IPv6 config all. Ini untuk mencatat alamat IPv6 dan gateway-nya. Oke, sudah. Lalu kita ke PC4 untuk melihat IPv6 lagi. IPv6 config, lalu all,
Setelah itu di sini sudah keluar ya IPv6 dan gateway-nya. Kita akan melakukan ping dari PC2 ke PC4. Kita akan melakukan ping dari PC2. Ini PC2-nya kenapa ya tidak bisa diklik? Nah, ini PC2-nya sudah. Lalu kita akan melakukan ping IPv6. 201 DB8 ini bisa nggak ya kita salin? Kayaknya nggak bisa deh. Oke, di sini 201 DB8 1 titik 14 titik 2-nya 2 kali lalu 2. Ping 201 DB8 1. Oh, salah. Di sini nah, titik 2. Nah, setelah itu ping ini akan gagal ya. Kita akan melacak sumber kegagalan dari IPv6. Kita akan akan melacak sumber kegagalan dari IPv6. Di sini kita di PC2 ini kita akan melakukan track IPv6 dari PC4 yaitu 201 DB8 1 lalu 4 lalu 2. Nah, setelah itu di PC4 kita akan melakukan tracker juga. Tracker 201 DB8 11 2. Sini kita tunggu tracking. Sambil menunggu trackingnya, kita akan membuka router 3. Router 3 di sini kita jalankan IPv6 show IPv6 show IPv6 interface brief. Oke, kita periksa dulu interface kit 0/0-nya. DB14 kita cek ya IP4-nya. Sorry, di sini divisi 4 142 Nah, di sini ada kesalahan nih. Harusnya di sini 2, tapi di sini tulisnya 1. Solusinya kita akan masuk ke mode conft. Di sini sudah masuk ke mode enable ya. Lalu kita masuk ke mode conft. Lalu kita interface G0/0. Lalu kita ketik di sini IPv6 address 201.2db8.2 1.24.2 lagi 2 ya harusnya, lalu /64.
Setelah itu kita no shutdown. Setelah itu kita exit. Sudah. Habis itu kita cek lagi show IPv6 interface brief. Show IPv6 oh, ini masih di dalam config ya. Kita exit dulu. Nah, di sini baru bisa. Oke, pada di sininya sudah terganti ya. Yang tadinya dia cuma ada 41, sekarang ada 42. Kita lakukan ping kembali dari PC 2 ke PC 4. PC 2 ke PC 4. Sini. Kita lakukan ping ke 201.db8.141.24.2 ini 2 kali, lalu 2. Kita lakukan ping lalu ping dari PC 4 ke PC 2. Di sini kita langsung ctrl-c saja, terus kita melakukan ping untuk PC 2 ya 201, lalu db8 lalu 112. Oke, untuk mesin jaringan IP Plus ini gunanya untuk melakukan apakah jaringan IPv4 berfungsi. 3811 request type ya, ternyata nggak berfungsi itu. Nah, di sini udah completion 50% ya. Itemnya tuh completionnya cuma 50%. Baik, segitu saja penjelasan paket tracker 13.2.7 dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.